naketi. Mahal kira yon na lekara. Aduk nanong barang hogiti wala bira. Ari mando nagara ho esa seba sekolah ni kitab ng mamula karagara. Ami na muna karagarapan ko ini. Mayo ada hutu wala karagawa ang piti ketua kia. Ini wala piti ketua bemes ko ketua karagara. Yonda wala kandi ketua umum ano na wala karagara ko tayo lagi. Wah. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus, saya berada di tempat ini dan hati saya sudah penuh karena karunia Kristus yang sudah terjadi di daerah ini. Saat ini saya mau membawa salam dari gereja-gereja Baptis di Australia. Memang pada saat ini kira-kira lebih dari 1000 Australia Baptis akan berkumpul untuk memuji Tuhan sama dengan kita pada hari ini di sini untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus karena keselamatan kami semua menerima melalui kerjanya. Dalam pelayanan gereja Baptis di Australia dan dalam sejarah kami sebagai salah satu anggota dari gereja-gereja Baptis lain di dunia, kami selalu ingat pekerjaan Tuhan Yesus yang terjadi di tempat ini dan kami terus memuji nama Tuhan karena itu dan kami tidak pernah lupa untuk mendoakan pelayanan Yesus di sini melalui melalui persekutuan gereja-gereja Baptis di Papua. Bilang bahwa secara pribadi saya merasa ini sesuatu yang lebih indah dari saya. Pada waktu saya akan melihat kemajuan dalam gereja-gereja Baptis di sini sejak saya berada di Kota Raja di STTB 80-an. Ini kemajuan luar biasa dan saya sendiri berterima kasih kepada Tuhan atas pekerjaan itu. Sampai saat ini terima kasih banyak. Kamban itu. Wah. Alawai karamawi mende. Kat mondok arep mende. Kariam baku. Wah. Oleh sebab itu ya Allah, kami minta supaya Engkau akan berbicara kepada kita masing-masing, supaya kita bisa mendengar suara-Mu melalui firman-Mu. Terima kasih bahwa Engkau sudah berjanji kepada kami semua. Kalau kami berkumpul seperti ini, Engkau akan mengurapi kami semua dengan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Amin. 49 ayat 3. Walaya saya para napkuban tayo walero. Pasal 49 ayat 1 dan kuli ayat 3 saja. Ayat 3 dan 6 kuli. Dia berkata kepadaku, kamu adalah hambaku, hai Israel, melaluimu aku akan dimuliakan. Kina bukuti mo na ano pikan, amo kuna ni nana mo no lik me gracia, kitmen buka itu. Tirami sale mesti kina men bulu kue. Ani no keno. Kinda ka pura na buku mo agar ako no tipace kerati. Pada waktu kami sekeluarga tinggal di Tiong, kami tinggal di atas di rumah sana. Anak pino ay itu ay tende. Pemimpin gereja minta supaya kami pindah ke Magi. Dan pada waktu saya pindah ke Magi, saya bertemu dengan jago perang, namanya Diangwa. Dan dia memang jago perang. Sebelum Injil masuk di sini, memang itu cara hidup di sini, perang terus. Cara hidup itu cara perang.
Ini mati kalau orang budak main arah ini dia kalau orang main apa karena yang kuati. Dan itu sebetulnya selalu menjadi masalah buat semua manusia. Dewi me kuto ini aku mau dinauleni enggak apa nak tiare. Kalau kita membaca dari Lukas pasal 9, kita bisa mengerti satu hari dalam kehidupan Yesus dan murid-muridnya. Ali itu rapino no kono kara gue Lukas Pasal 9. Lukas pasal 9 ketika ni. Ali itu rapino gue mana ni gue kono kara no ini mah kono kali gue timur ke. Pada pagi hari itu ada pertengkaran, ada pencecokan di antara murid-murid Yesus. Mereka bertengkar siapa yang terbesar di antara mereka. Murid-murid. Nah, itu peristiwa yang terjadi pada pagi hari itu. Nah, sekarang siang jadi. Ku benar kalau galati. Tanda kan buruk pakko. Ya pinon ko ini tanda kan buruk lagi pakko miruan. Murid-murid mengeluh tentang siapa yang mengusir roh-roh jahat yang tidak termasuk dalam kelompok mereka. Pagi hari ini ada pertengkaran. Siang hari ini ada yang mengeluh. Terus sore, sino kiyomayan warapang. Ada beberapa orang dari Samaria menghina Yesus dan murid-muridnya. Dan murid-murid bilang kepada Yesus, "Bagaimana Tuhan? Bagaimana kalau api turun dari langit dan membinasakan mereka?" Tapi walaupun pagi atau siang atau sore, Yesus menjawab mereka dengan cara yang lain, dengan jalan yang lain. Ini ada bilang kepada mereka, ini sebenarnya bukan kompetisi, bukan bersaingan. Itu belajar dari Yesaya pasal 49 bahwa kita dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan. Itu kita harus ikut teladan Yesus. Yewi indang kara noti ane tune kana kara mugulon nawa anduk anyo pera mugulon nawa anduk itaga. Sebenarnya ini bukan kompetisi, ini bukan persaingan, bukan. Di Yesaya pasal 49, kita bisa membaca caranya untuk menjadi hamba Tuhan yang baik, yang cocok dengan hati Tuhan Yesus. Pada waktu Yesaya berbicara kepada Allah dan Allah menjawabnya, apa keadaan pada zaman itu? Apa suasana di zaman itu? Pada zaman itu ada kekacauan politik terbesar. Siapa yang terkuat? Siapa yang punya kuasa? Itu ditanyakan oleh mereka pada zaman itu. Apalagi pada zaman itu tempat bercampur, campur suku dan campur agama. Aduh, ini sebenarnya menjelaskan keadaan di Papua sekarang, bukan? Lawan politik, siapa yang terbesar, siapa yang terkuat. Ya, sebenarnya kita harus bersyukur kepada Tuhan karena kami sudah melihat Bapak Bupati di sini dan hatinya rendah begitu. Dan dia tidak bilang siapa yang terkuat, siapa yang terbesar. Pada waktu dia masuk di sini, dia tidak duduk di samping saya, dia ambil kursi di sebelah. Kekacauan politik itu menjelaskan keadaan pada zaman itu dan juga keadaan di Papua. Apalagi campur itu campur suku, orang Lani, orang pantai, orang di sini mulia dan lain-lain begitu. Campur agama. Bapak-bapak ibu tahu bahwa ya ada di sini agama-agama lain begitu. Campur. Apa yang kita bisa amati? Apa yang kita bisa melihat dalam keadaan seperti itu di Papua? Tengah-tengah itu, keadaan itu, saya sudah melihat di Sentani dan juga di Tiong, di Magi dan lain-lain. Ada ya seperti kita mencari keamanan. Jadi kita akan membangun gedung besar atau kita akan setel itu musik yang terbesar begitu. Itu memang kebiasaan kita kan.
Ya weh juga kan. Saya memperhatikan keadaan di Sentani pada waktu saya mau berangkat ke sini dengan pesawat. Saya lihat di sebelah kanan ada masjid yang besar sekali, tapi di sebelah kiri ada gereja gedungnya besar sekali juga, seperti bersaingan begitu. Jaga Malik. Yang bertanya, Bapak Ibu, itu sebenarnya kehendak Tuhan, kompetisi itu atau tidak? Acara lambat kayak kokorin bakowan lega. Jadi kita bisa membaca di Yesaya pasal 49 ayat 3, kamu adalah hambaku. Kamu adalah hambaku. Dan dia bicara kepada kita. Orang Lani adalah hambaku. Dan melalui orang Lani, namaku akan dimuliakan. Yesaya itu apa karena lembat. Tapi supaya nama Tuhan bisa dimuliakan, bagaimana caranya sebagai hamba Tuhan? Bagaimana caranya untuk memuliakan nama Tuhan? Yesaya pasal 49 ayat 5 berbunyi begini. Ayat Yesaya 5. 49. Yakub itu akan dikembalikan, Israel itu akan dikumpulkan lagi. Itu caranya Tuhan bagaimana? Mereka bertanya begitu. Iyo kalau kena ulang wayala. Ila be Israel mendenyo abu mak no kurame, nadi na do kurame. Wa no na puro punya nyurati no kokra yo ba. Dan itu kecenderungan manusia juga. Cara untuk memuliakan Tuhan itu apa? Membangun gereja yang mewah-mewah atau setel musik yang sangat ramai begitu, atau caranya bagaimana? Kita coba cari jawaban Tuhan dari pasal ini. Ala na ya purati ningke dum jong ko kampung ko tin tawi yo le ko koltia. Ata ge ka ko pipa lipo. Jadi kita bisa mendapat jawaban dari mulut Tuhan, jawaban dari hati Tuhan di dalam ayat yang ke-6. Ena pakai gerati ada na pemain gerati lipo. Tuhan bilang apa? Ya itu baik membangun, itu baik aman, itu baik Israel dikumpulkan sekali lagi. Tetapi itu hal yang terlalu kecil bagi saya, katanya. Iyo la mona kire kete bu bare. Dari wakui oga mukui ye kete bare ko kira ana le mamria dia tikir kine betul bulu Israel go le bulu ko betul orang. Terlalu sedikit bagimu, hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Ini sebenarnya ayat yang sangat menakutkan, bukan? Aku akan membuat kalian menjadi terang. Apa yang dianggap kecil itu kembalikan orang Israel kepada tempatnya, atau kumpulkan Yakub di tempat itu. Seperti itu hal-hal yang diinginkan oleh Israel pada zaman itu. Dan memang itu cenderungan kita tuh sama seperti itu, bukan? Tapi Tuhan dia bilang, memang kecil itu, kecil. Yang paling besar, yang paling sesuai dengan kehendak saya adalah kamu semua akan menjadi terang. Tinggal di sini, saya selalu mengunjungi kampung-kampung sampai di Mili-Mili sana, sampai di Gunung-Gamai sini, Balingga di situ. Saya jalan-jalan semua. Dan saya kalau malam tidur di Tilapaka. Jadi Bapak Ibu tahu kalau masuk di Tilapaka itu gelap sekali, bukan? Jadi kalau saya sebagai aplambu, jadi saya masuk, saya takut. Ada kutu babi begitu, saya takut. Oleh sebab itu saya bawa senter. Nah, Tuhan bilang
Kita sebagai manusia, bukan manusia, sebagai anak-anak Tuhan seperti senter terang untuk tempat gelap begitu. Ya lapin kan. Tuhan dia bilang senter atau terang, tapi kita selalu bilang gedung yang besar. Ini pencobaan yang luar biasa di Australia juga. Jadi terang untuk apa? Bagi bangsa-bangsa di ujung bumi. Jadi kita akan menjadi terang buat bangsa-bangsa, bukan untuk kita diri sendiri. Di dalam pikiran saya, tadi pagi saya bangun dan saya berdoa dan saya minta, ya tapi Tuhan ini bagaimana? Bagaimana saya tahu bahwa saya sudah menjadi terang atau tidak? Dan Tuhan dia kasih 3 cara begitu. Aku beta pada kalau alawe. Karo ya mau dengan perhong haringan mereka ini tambah aja. Jadi saya harus memeriksa anggaran saya. Anggaran saya itu uang saya. Kalau persepuluhan itu dikasih untuk diri kita sendiri, itu tidak menjadi terang buat dunia. Itu untuk diri kita sendiri, bukan? Jadi kita harus memeriksa anggaran kita. Itu yang pertama, anggaran kita. Tapi yang kedua, pergaulan kita. Kita harus mengamati siapa. Saya bergaul dengan siapa? Dengan teman itu baik. Itu kehendak Tuhan. Tapi kita harus tahu ada orang yang tinggal di Tiong, baik di Pitribet maupun di Magi yang bukan suku Dani. Jadi pergaulan kita dengan mereka apa sebenarnya? Kalau menjadi terang di ujung bumi, anggaran kita akan disesuaikan. Kalau menjadi terang di ujung bumi, pergaulan kita akan disesuaikan. Ujung bumi lagi nanti orang itu orang rakyat. Ini orang orang itu orang itu mana di mana? Apa ni Papua ni banyak orang. Macam ni mana orang rakyat. Tapi ni mana? Macam ni orang rakyat. No, ni orang orang. Ni orang itu nanti penting kan? Siapa orang ni? Dan hal yang ketiga adalah doa kita. Kalau kita berdoa kepada Tuhan, ada sebagian buat kita, tapi ada sebagian dalam doa itu untuk bangsa-bangsa di ujung bumi. Amin. Tamban noti kole, tamban ekuni jam bolok aja. Tamban ekuni numawi aja saya dengan nasi, tamban ekuni jam bolok lagi noi. Saya kira bahwa duduk di siang hari ini, khususnya di tengah-tengah sini terlalu panas, jadi saya tidak mau bicara terlalu panjang. Saya ingin kasih kesimpulan yang singkat saja mengenai firman Tuhan ini. Mau adilnya yang tak nak itu mau kilat meh? Orang pandai kilat. Wahai pengaruh ya bulu banyak kilat. Sebagai hamba Tuhan, menurut pasal ini saya punya pilihan. Saudara-saudara juga punya pilihan. Ayah ni buka kak, nene beruang beke. Ayah ni buka kata, angge me agari. Ana lain mana pun apa ya agari ka, karena beruang, toko berio ini. Kita akan berkompetisi, bersaingan, atau kita menjadi terang. Itu pilihan yang harus kita timbangkan. Atau webak, kita lakukan apa? Yang itu apa? Anu baru me, aku baru me, kalau orang kita ada kat pura.
ata ni kan ya pengonon kori ya pengonon aku yo la rakate beruang bersaingan atau menjadi terang. Saya akan membaca sekali lagi. ya tiada ka atanan ni gue bangunnya sih anu kurang anu wanita ayo baca keti. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Wala nanti yore gerak alam ya. Kakek nanti suku bulu garap kue. Ami katilat me. Nah lepas dia katilat sebab abu gar abayalo meneti monok aku ini game yore gerak. Kau ini luar dia yore gerak. Kau tu kau lete kau bawa video yore gerak. Jadi kami dari Australia tetap berdoa buat saudara-saudari yang ada di sini sebagai anak-anak Tuhan, sebagai keluarga Tuhan. Kini nama ini nama banyak bakuran nak alal namanya orang me gereja bukan gereja namanya gereja orang me ni kan ambil lagi orang nak duduk ini kera empat hari mo. Di sini nak orang nak. Sebenarnya di bumi ini ada banyak pencobaan. Gue mana kau pangkon tiap bagian bicara mereka. Berkompetisi, bersaingan, atau menjadi terang. Jago dia pakai, anu kau ini baru kita dua, tapi ala lain dia celi orang dua. Tuhan Allah, tolonglah kami. Inilah doa kami. Amin. Wah, ini Allah yang kau jero. Aku harap orang bangko yang kau jero hidup tanpa deko. Amin.